Selanjutnya di sini juga sudah ada pemateri kita yaitu Kak Tria selaku anggota Purna UKM Arkedia dan saya ingin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Tria Dianti, sarjana arsitektur. Keanggotaan Arkedia, anggota Purna, pendidikan terakhir teknik arsitektur, prestasi dalam bidang sketsa, juara 1 Manga Sketch Apa BGM 2014, juara 3 Lomba Komik Seksi Tes 2016, juara 2 Lomba Komik Seksi Unlam 2016, juara 3 Lomba Komik Seksi Tes 2018, juara 1 Lukis Seksi Tes 2018, dan lain sebagainya. Itu tadi CV dari Katria. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Pada Katria dipersilakan. Itu masalah apa masalah bagaimana sih kita berkarya di bidang sosial di masa pandemi sekarang. Oh ya itu temanya lah tapi asalnya sama yang bahas gitu melenceng dikit apa ya ada sekolah itu apa menanya ibuannya semalam deh oh dia aku tuh ada semalam menanya ibuan lo masalah apa efisiensi atau iya efisiensi rasanya lah efisiensi kita kan ini cenderung ke sketsa apa seni sketsa ke apa ke ke apa kehidupan kita sehari-hari itu nah sebenarnya kita, yang kita kesannya bagi kalian itu hobi atau sebagai hobi atau hal lain kira-kira yuk ini pertanyaan ya Kalau dari ulun, sketsa itu hobi, salah satu hobi. Misalkan kita tuh lagi hati kita tuh rasa sedih, itu tuh bisa menyalurkan itu dari sketsa. Nah, kalau ulun biasanya kayak itu. Terus karena dari halus tuh juga suka gambar tuh, jadi anaknya tuh gambar terus. Nah, kayak gitu, Pak. anggap aja kayak pengalihan stres atau apa nah itu tak tahu lah apa hubungannya sama yang kita kata bilang efisiensi dalam kehidupan kita sehari-hari efisiensi dari kita karya kita ini banyak yang tahu lah hubungannya apa ada yang kalian jawab nah ya itu tadi menghilang stres rasanya tahun kemarin tuh kita punya misalnya nih ada perang ada dokter tentara sama tukang gambar ini perang dunia nih yang sudah kayak kiamat kira-kira anu kalau tadi ada tentara ini kalau melindungi atau apa itu membantu apa membantu korban segalanya dokter nantinya itu pak yang tukang gambar apa kira-kira ya tadi penghilang stres tadi kata cerita tadi kan misalnya tuh misalnya kalau ada kejadian yang menghadapi seperti itu biasanya banyak kok orang-orang yang sudah apa psikisnya tuh bermasalah belum ada problem lah masalah aku pada pintar menghindar apa trauma nah trauma makanya dialih dengan adanya seni tadi seni sketsa seni gambar itu tahu mereka melampiaskan emosi mereka tuh nah sana supaya mereka bisa kembali lagi ke psikis normal mereka
walaupun nggak semua orang bisa gambar itu, nah tapi ada caranya. Misalnya kita suka yang tukang gambar nih, kita gambar yang sebagus-bagusnya supaya orang yang melihat tuh jadi bagusnya kembali wah lagi. Nah, itulah caranya tuh. Kira-kira ada Buanmu pernah melihat gambar yang bisa menggugah hati Buanmu tuh jadi perasaan senang atau apa yang saya berubah gitu? Adalah. Nah itu kira-kira. Rasanya tuh kan semalam tuh ada yang menjawab apa yuk? Kan aku tanyain yang tadi efisiensinya tuh apa itu karya seni kita seninya tuh apa? Ini ada yang membalas tuh semalam tuh. Ini tadinya tak orangnya soalnya. Kira-kira nih adalah di sini orangnya. Inilah, inilah, inilah itu. Ya nggak aja itulah anu yang apa? Kenapa aku bawa materi masalah yang efisiensi itu? Soalnya kebanyakan seniman tuh eh anu suka menyerah sama bidangnya. Menyerah kenapa? Karena ya tadi di masyarakat umum tuh kita nih seniman tuh anu masih sebenarnya masih dianggap remeh ya kecuali yang sudah namanya gede-gede tapi itu kan karena brand sudah apa namanya anggapannya mereka bawa nama gitu lah bawa nama tapi kebanyakan sih lah ya tadi tuh apa kayak kucilkan tuh gara-gara apa garang tukang gambar kan begini kan gitu. Jadi mereka akhirnya nyerah dah selesai tadinya kada meneruskan lagi lah katanya gitu. Uh, ada juga aku sering melihat tuh orang-orang yang ya terus sebenarnya ada bakat tersembunyi gambar tapi ya karena itu karena lingkungannya kada mendukung akhirnya berhenti terus malah berkecimpung di bidang lain yang kada berhubungan sama sekali terus ketanyai lo kita masih anu lah ada sih kalau ingat lagi kira aku alat kerja sudah aja ini lo jadinya kalau ini sampai sekarang masih anakku nih lah nggak aja itu jangka waktunya 5 tahun nih kira-kira sudah sebagus apa sebesar apa perkembangannya tuh itu lebih sudah profesional bang lah itulah misalnya nah jadi anggapannya itu kayak melepaskan peluang loh jadinya gitu ini siapa aja yang penakun Stefan ini gitu jalan ini oh iya sekarang kan namanya lagi siapa tadi angkat tangan gitu oh iya yang bertiga nih lah ya berempat bertiga lah berempat bertiga adalah buanmu kayak pengalaman tadi tuh yang pengalaman di ini katanya sama kayak pertanyaan tahun semalam pengalaman dikucilkan atau pengalaman yang tidak enak yang sampai malah nyerah ya ada lagi aku menuliskan ini ya. Adalah mulai dari yang Jawa aja dulu Imam Jawa dulu Ya. Kalau dari pengalaman lu pernah bang di komen yang tidak mengenakan di diselekan, oke ini doang, ini bisa itu. Iya, sudah kada ulun hiraukan karena itu ulun mendesain itu karena mood ulun bukan untuk bukan untuk mereka tapi karena diri ulun. Itu gimana ya? Kada. Kalau dari ulun sih apa waktu di sekolah tuh kan dia bilang oh gambar aja kah terus apa cuma gambar maka semuanya ya gambar aja kah. Ya ya kecewa gitu dah. Masih lanjut. Ya karena apa karena hobi gitu karena ulun suka gitu juga
dulu tetap lanjut walaupun di komen ya gitulah. Kalau ulun loh kak, awalnya dari awal nih, dari SD itu sebenarnya nggak suka gambar. Cuman karena kayak sekarang kayak udah terbiasa gitu gambar di kuliah loh kak. Karena di art itu kan awalnya TKA gitu. Jadi kayak mulai terbiasa, terbiasa, terbiasa. Bisa aja kan. Iya. Untuk sekarang kayaknya masih belum kak. Dari orang tua juga pak. Ini sebenarnya pertama loh kak, kayak cuma coba-coba aja dulu daftar. Nah, ada kalau untuk ulun sendiri pernah waktu itu gambar loh kak. Habis itu, oh gambar ini jak aja. Waktu itu tuh ulun gambar cuman gambar pemandangan. Biasa kalau anak-anak SD lah tadi pemandangan. Tapi menurut ulun ini sudah bagus aja kayaknya. Kan benar-benar aku itu aja. Terus aku kayak itu aja, kayak itu aja bang. Sampai sekarang. Kayak aja. Sampai sekarang kayak aja bang. Sampai sekarang. Nah gitu Pak, waktu SMA kan tuh ujian prakteknya tuh semua bidang loh Kak, kayak melukis, nari, gitu-gitu. Jadi pas melukis tuh ada kemajuan menggambar bunga sakura. Ada aja. Tapi anu yang penting tuh pedenya tadi tuh malah sampai akhlak. Tadi tapi apa? Alhamdulillah bagus-bagus ya. Apa jawaban Bang ini kembali ke diri sendiri dan kata tadi percaya diri. eh Kayak misalnya sama atau nah halnya kayak apa ya body shaming gitu nah ya lah itu kan caranya sama lah kayak banyaknya dulu tapi kan kita tetap ada sama yang kita ya, walaupun mungkin pada standar mereka lah tapi kan eh, misalnya aku pribadi aku mikir itu siapanya aku gitu nah itu kadang bayarkan skincare kok atau siapa gitu ya cuman ngomong cuman bisa komen aja tapi nggak aku nggak cerita cuman bisa ngomen aja tapi nggak bisa ngasih nggak pernah ngasih solusi itu biasanya budaya netizen gitu lah uh, apalagi ya tadi tapi misalnya lah oh ya tadi kan pengalaman bangun sudah lah terus apa nih pengalaman pula yang mungkin ada pahit ya uh, kalau aku nih ada yang kayak mau lah apa kalau apa itu juga kayak ada termotivasi itu ya ini lebih parahnya keluarga yang memadainya keluarga itu nggak tahu lah maksudnya keluarga tuh yang paling anggota paling dekat malah paling memajukan gitu misalnya tapi lo ya tadi aku bersikeras orangnya keras kepala lo udah lo terus tetap pakai jurusan desain lo gimana jurusan aku masuk jurusan sini kan kayak apa nekat banget gitu nah teman-temanku aja kada ada yang kesini gitu nah nggak kada ada yang ke Banjarbaru aku aja yang kesini gara-gara itu mencari jurusan yang ada desainnya aja gitu nah bodo amat aku sendirian aku bodo amat jadi gitu ya akhirnya aku di Banjarbaru sampai seorang itu ada teman kada dikenalan itu orang tua kan pas abahku pas aku ngomong lo lulus SBMPTN tuh arsitektur lo telepon abahku tuh nah ketahuan langsung abahku nggak kira-kira tapi sekarang nggak ada kok abahku lo abahku kan kami ini beda rumah lo abahku datang ke rumahku yang ada akunya gitu nah jadi apa itu arsitek ya aku sudah belajar sebulanan bagian SBMPTN malah digagalkan gitu kan udah awalnya tuh aku semangat langsung pundung di hari itu tuh abahku datang cuma berapa menit langsung pundung aku daripada itu langsung ya yang penting aku kada kerja kembali langkah kembali terus akan ada yang penting kena jadi apa terserah tuh akhirnya lulus aja gitu nah lulusnya alhamdulillah tepat waktu tuh kada yuk namun dari anunya sih tepat nah alhamdulillah itulah
lulus. Terus juga aku itu kan yang desain tadi lah arsitek, walaupun lain passion setelah 100% arsiteknya itu lah. Sebenarnya passion passion pertama aku ya tadi sketsa itu. Nah, aku juga sambilin juga kayak kerja freelance menggambar ya alhamdulillah dapat gitu nah kliennya klien sampai ke luar negeri pulang. Kok itu kan sampai sekarang aku pada bepadah lawan orang tua tuh kerjaan yang sampingan itu. Jadi kayak aku aja sendiri, abahku cuma tahu pekerjaan utama aku aja yang tetap aja. Tapi aku diam-diam juga di belakang yang itu. Kayak ada, cuman bukan masalah takut karena dimarahin karena begal itu, cuman karena emang dari awal tuh sudah itu tadi sudah diolah down jadi koler aku hendak bah aku begal ini katanya koler dah aku bisa ada buat aja itu buat senang-senangku aja gitu ya paling enggak aku masih anu lah masih bisa move on gitu lah tapi lah alhamdulillah abahku lah semenjak aku mandiri loh begawi sendiri loh berumah sendiri loh jadinya kada tapi komen dulu lah anggap aja mungkin eh menganggap loh omonganku yang dulu tuh lain omonganku yang dulu sudah apa bisa mempertanggungjawabkan diri sendiri gitulah kemajuan kali saya apa mempertanggungjawabkan diri sikapku yang keras lah hendak mengambil jurusan desain gitu ya itu mungkin lah ya, walaupun masih pelan juga lah belum sampai sukses kepada ya alhamdulillah pas sampai di jurusan arsitektur lah banyak ya kawanan yang tukang gambar jadi kan ada kawanan yang dekat kawanan yang baru di baju baru yang mana nih yang menyepelekan tuh kadeda mereka paham aja lah alhamdulillah terus juga yang selama aku di APJ ini alhamdulillah gue ini baik-baik aja lah kayak mendukung aja orang seni lah kadang mungkin menjatuh akan seni kan adalah ini saling mendukung aja lah gue satu sama lain nah gitu paling pas kembali ke anu ya ke yang lain lingkungan seninya lah langsung dapat yang omongan-omongan gitu nah ya, mungkin masalah aja sih masalah apa tadi wawasan pengetahuan apa ya namanya itu belum merata tuh nah apa namanya itu belum merata lain dia kayak kebiasaan banget kayak tadi tuh nah kan seni itu kan sama masyarakat umum tuh masyarakat awam tuh masih masih disesuaikan tuh nah iya ya tadi kayak apa gitu nah kayak sampingnya kan nah ya remah itu penyebabnya tadi titik-titik kurang merata gitu nah iya kayak gitu lah iya aku masih sambil mencari tahu kata-kata aku tadi lanjut aja lah terus ya eh apa lah aku hendak minta share pengalaman buami juga sambil oh iya ini buannya lah motivasinya oh udah masih bertiga tadi motivasinya apa tadi ambil buan itu kan anggap aja ada motif apa aja lain motivasi lain ada basic sketsa gitulah ya lah ada basic sketsa lah sebelum masuk kuliah lah ada atau mungkin hobi aja tadi basic hobi tadi ada hobi desain lah kenapa masuk teknik oh ya, ini kita kan semuanya oh nah yang maksudnya tanya kenapa masuk mesin itu berhubungan dengan kalau yang sebelumnya oh ada juga nih oh iya gue sama lah sama aku tadi sama namanya satu kan bukan nama dulu aku lah aku kan dulu satu kan aku lupa nama buahnya gini nyaman aku lagi saya jangan ya tapi lah Allah mari kita mencapai aku iya oh udah ya Yunita iya Yunita oh tiga tiga tahu baru aku masih akhirnya ketemu ikan kah kak yang main teaternya kayak aku masih ketemu ikan ketemu lagi di sini kok oh nanti ya kira aku tuh tadi tuh iya tapi kayak lain ya
kenapa jadi beda tuh? Ada. Masih tetap ganteng gak? Lanjutkan. Habis. Ini bukan Rabilah ini. Bentar. Rabilah habis. Sabar. Gila. Sabar itu jadi apa sekarang? Oh. Gila. Tadi lah si Robi. Robi habis. Aduh, tak ingat aku. Tak ingat lagi coba. Ya, pokoknya ada lagi. Nah, rasanya biasanya tuh yang sebelumnya tuh suka gambar pasti takon lah karena kuliah ada lo ditawari itu masuk ini game termasuk itu kan suka ini lah kan masuk ini game oh udah beda oh ini itu pilihan anu lah tadi oh ini tahu oh gitu itu kan hak tapi kan mana aja loh masih anggapannya masih ngikuti aja loh, pelajaran masing-masing kalau mengikuti loh ya kalau misalnya tuh yang mahasiswa tetap di masalah tuh yang itu yang pada awalnya kalau ada passion terpaksa kayaknya akhirnya ya gitu mungkin di pertengahan semester udah tanya out gitu ada bang habis itu habis ada lah ya tadi pertanyaannya sama ini ada lah kayak ditawarin misalnya sama kan kan di nggak aja dikenal suka gambar lah sebelum masuk kuliah nih lah pasti ada lah ditawarin sama sini aja oh ya kak sama lah Robi oh iya tadi sudah ketemu nah yang mendulu tuh aku juga rasanya ditawari arsitek saya kayaknya masuk arsitek itu karena dulu yang cerita yang masalah tadi itu yang kayak pilihan tadi tengah pilihan ini kan anggap aja kayak kita memilih awalnya passion terus kita memilih masa depan ikam ya tadi pilihan jurusan ini termasuk pilihan masa depan juga kayak apa kan kena terus karena kan pas lulus kena adalah apa kena pilihan bukan lagi begawita atau lelara apakah gitu adalah kira-kira kena terbawa unsur seni gitu nah, maksudnya lah unsur ini maksudnya passion ikam tuh karena masih terbawa lah sampai ikam lulus karena masih mau lah masih mengikuti me, apa menyenangi ya gitu lah masih lah kira-kira ini kan belum lulus lah tapi kira-kira lah nggak dirasain juga inilah yang lain aset kita kalau anu menjawab kalau ya kan anu kan pas aku ngomong terbumbui suka-suka sketsanya enggak bisa lah lagi saya gambar ini di sini dah udah Robi dulu kan kita jawab dulu kira-kira kenapa lulus masih lah ada rencana gitu ada rencana masuk ke prodi kerja itu nah mendesain apa gitu yang membuat WordPress ya ada gitu ini kita bukan kita musik tapi desain kita karena masuk fotografi lain dah ini fotografi salah fotografi ada lagi kan ada lah yang kayak tukang desain kantor tuh masukkan ke cetak dimasukkan ke cetak ya kenapa macamnya beda kan ini beda menikam lihat itu beda ya pastinya sama seni cuman ya apa desain grafis sama seniman lukis itu beda tapi karena kata itu sama
tapi pikirkan kada pikirkan jadi mun dulu rasanya aku tuh kan dulu pas angkatan itu kan videografi fotografi kita terus tapi gaweannya tukang desain pamflet ada sketsanya ada ya fotografinya adalah ya gitu ke desain kan digital kak biasa kan bisa itu secara manual nah terus fotografi itu digital jadi videografi karena memang anak maafkan itu ini malah malah mungkin lah internal jangan deh tapi aku nak pengalaman aja lah dulu lah jadi anggap aja mungkin lah ya namanya perubahan atau perkembangan kan dia berawal dari pengalaman dulu nah dulu pengalaman dulu ya sketsa kada tepatnya juga fotografi oke videografi oke itu dia paling foto-foto sama meditasi di video setelah desain anu tadi tuh yang desain pamflet itu biasanya orang-orang yang basicnya basic seninya tuh ya tadi tuh lebih fokus ke cenderung ke digital kalau sketsa satunya lebih ke anu tadi tuh yang digital ada cuman brainstormingnya ini kebanyakan manual kalau tadi itu yang desain tuh ya brainstormingnya kebanyakan di digital jarang itu nggak ada pernah mendesain poster pakai sketsa dulu nah ya pasti yang ya nah masalah kenapa bedanya brainstorming yang tadi itu karena tadi kayak terbagi punya pikirannya ya iya sama basic warna iya ngomong masalahin warna oke ngomong masalahin layout ya sama oke yang manual sama digital tapi itu ada yang bedanya yaitu medianya tadi itu yang tadi yang kita ya fokus toh kayak apa ya mencoba warna kayak apa ya memilih peralatan lo sama kayak amun yang digital pasti kayak apa caranya aku mempertahankan laptopku supaya kadang ngehang atau kayak apa aku supaya dapat supaya aplikasi ini ada trial terdeteksi oleh antivirusku gitu nah itu kayak apa apa mengcrack aplikasi ini itu aku enak mencoba nih bagus gitu nanti soalnya kan apa ya aku sering melihat anak yang suka desain tadi tekan digital tuh ini ada ketertarikan sama yang tadi manual kayak ya ini bukannya kadang menghargai cuma kadang tertarik menghargainya masih suka cuman kadang tertarik gitu nah kayak jadi kayak kada kada fokusnya ke situ itulah rasaku itu nah ini jujur aku nih mengajar juga lah di SMK yang animasi nah animasi itu kan digital animasi itu kan tapi gayanya ada sketsa manual yang sketsa manual yang kekanakan yang sudah menyentuh media digital itu ini mau kada lagi manual pada bikin saya jadi kalau kada mau jadi di anu aja gambar aja digital terus gambarannya kada mau nah sama kayak sekolah kan sudah tahu apa kan masih ngomong gambar SKB nah gitu sudah apalah otak sudah ada yang lebih bikin kenapa kan yang mau yang lain bukan masalah mana tadi kalau bikin tapi ini yang suka gambar sketsa tadi tuh baik itu digital atau manual itu ini ada ketertarikan sendiri kenapa ia milih sesuatu media yang kada efisien tuh nah aku jadi mengakui kada efisien ini lah yang kada kawa instan bener ya kada kawa instan sketsa itu kan kada instan ya lah nah kalau digital tuh instan ya ada aku kan bukannya melemah tapi kayak pasti ada tetap instan gitu lah bukan masalah meremehkan kada dia kayak
memotong ini, meleot ini pasti misalnya cetak kopi, cetak hijab, cetak indoor, redo, itu loh. Sketsa ya biarpun digital adalah, tapi digital itu kan masih undonya kan masih lama, undo, amun digital tuh tinggal anu kalau kita digital layarnya kayak tiga, cuman ya layarnya banyak kalau di kayak desain tadi, desain posternya layarnya paling cuma beberapa lah, berapa kayak maksimal layar kan. Heeh. 15 lah. Layar lagi itu. Nah, aku melihat loh di murid-muridku nih yang animasi tuh, ya layarnya tuh sampai 50 gitu lah. Pokoknya yang gambar mata layar sendiri, ini warna ini layar sendiri, ini layar sendiri. Beda. Kenapa aku berani ngomong beda sama yang desain poster? Karena aku dulu desain poster di sini lah. Jadi aku masih paham, masih ingat apa bedanya sketsa sama tadi poster. Jadi kayak tadi tuh kena ada masalah tadi, kenapa anak sketsa tadi lebih masih suka dengan tadi yang kada instan tadi. Ya karena di situ yang molah itu molah menarik yang kada instannya tuh. Nah, jadi kayak selama perjalanan kita tuh, itu aku sudah bekerja keras, harus menghargai tuh di dalam apa, seakan-akan di apa, inner kita apa bahasanya tadi deket lagi aku inner batinnya, pokoknya kita yang di dalam tuh memang langsung dipikir ini harus kita hargai gitu. Amun poster biasanya itu juga, cuman beda yang ini masalahnya tadi beda lagi itu. Jadi kayak masukis tuh. Nah, kalau istilah masukis, yang kayak apa, ini makin tersiksa. Nilai konten ada. Pokoknya ini makin keras tuh, makin anggap aja kayak lukisan, makin banyak, makin rumit nilai seninya makin gina itu. Nah, itu karena ketertarikannya di situ. Kalau orang desain maksudnya ini ketertarikannya lebih ke visualnya kayak apa. Kenapa kita pakai efek ini atau layar ini digabung jadi warna itu rasanya menarik lah. Layoutnya gitu harus begini gitu lah. Ya, ketertarikannya tuh ya kembali lagi tadi instannya tadi ya kan itu dia itu andal layout ini terus karena ada embel-embel instannya tadi itu kawan mendesain yang lain dengan saling sama, tinggal satu pasta aja saling beda tinggal ganti layoutnya lo. Itu yang malah menariknya di desain tuh instannya tuh. Nah, selain instan yang tadi yang apa tadi yang meremehkan, ada satu instan yang tadi kayak kita sawah mendesain beratus file tadi karena ada media digital tadi. Itu beda kayak sketsa. Ini aku rasanya aku ngeliatin itu tuh kada pernah melihat menggambar dengan apa istilahnya duplikat tuh. Duplikatnya gambar lagi dengan alternatif satu dia tidak ada. Beda kalau ada satu ada alternatif satu dia. Ya, nah, tapi tak ada maunya. Karena sudah berat di marinya. Apa aku gambar alternatif lainnya gitu lah. Paling yang beda paling warnanya. Jadi kalau bentuknya sama itu ya karena itu suka ada instannya tadi. Adalah ya sudah gambar kita, cuman ya ada sesuatu yang kada kalau diinstankan di sana. Jadi itu lah pengalaman itu. Ya lebih. Kalau itu misalnya ada masukan yang kada bujur dari yang mantu, ada sanggah aja. Aku kada. Tapi ini cuma pengalaman aja lain kayak yang kamu lain kada. Dan juga akibat banyak ya itu. Kalau yang tadi saya kasih digital itu mana ada dan cuma dengar itu sama kayak desainnya benar-benar kita sama. Bedanya tadi itu lagi
atau dia dua gitu atau ya ya itu makanya yang mulanya beda tuh nah. Kira-kira ada bang yang ada yang pernah gambar di digital katanya gambar ada pernah apa medianya gambarnya apa gambar digital adalah jasa digital mungkin lukisan juga ada apa aja itu desain poster desain lagi makanya ada jurusan desain komunikasi visual dan seni murni itu tadi yang kalau orang yang mau yang jatuhnya ke galeri Anda membuka galeri lukisan ya orang masuk seni murni kalau orang yang tadi kebanyakan medianya digital instan pokoknya anggap aja kalau di produksi massal itu desain komunikasi visual ini anu lah jurusan lah itu berarti jadi sudah masuk jurusannya tapi kalau anak S2 itu lah nah itu apa tadi nggak jelas juga anu dan sambil aku ingat lah apa yang anda sampaikan lagi dia anu dan ada gantian bertanya takut apakah takut minta gitu terus kita hijau aku yang mulainya atau baru dulu moderat aku yang mati moderator itu kenapa dulu Ya mungkin. nah ulun juga kalah bertanya jadi kalau rancak itu kita lah kak kalau misalkan gambar atau melukis itu lah kak ada titik di mana kita tuh jenuh lawan gambar kita sendiri nah jadi untuk kadang kayak kawinnya minyak kayak itu lah kak karena itu tuh kayak apakah cara kita mengatasinya itu nah kak supaya kita tuh tetap mood aja kayak gitu kan kalau melukisnya kalau menurut lah kalau melukisnya kan kalau ada mood hasilnya tuh kan sesuai juga kayak itu nah ada bagus juga kan karena kata kak nah itu normal itu biasanya kayak itu sama gitu itu aja rajin lah poster jenuh ya kadang lagi dah apalagi ditambah laptop sendiri jadi jelas imajinasinya mentok nah berarti sama aja lah perasaan sama itu persamaannya kita sama tadi yang video seni visualnya tadi aku tahu mempersatukan mereka namanya apa visualnya nah jadi itu normal kenapa itu biasanya kan kayak kan itu karena terlalu keseringan biasanya atau terlalu atau di ada faktor lain dari luar kayak apa tekanan dari luar gitu kan itu kawan juga kayak mengganggu produktivitas kita juga sama juga tadi yang awalnya jadi awalnya hobi malah jadi kayak benci karena itu nah ini sama rasanya lah kayak biasanya kayak misalnya dari bidang lain misalnya kayak tari lo ini kadang kan tarinya biasanya kadang luasnya gerakannya sama gitu nah cara mengatasinya berhenti bukan berhenti langsung tuh ada itu istirahatnya dulu itu bisa istirahat emang kan perlu istirahat perlu itu orang gitu istirahat mencari istirahat kan itu bisa jadi trauma jadinya soalnya aku lah jujur lah aku ini orang yang gitu misalnya kalau aku lagi suka ini pas lagi aku di momen suka ini ada
kejadian, baik itu dari faktor aku atau faktor luar yang mengolah aku jadi mengingat kalau pas aku lagi suka ini jadi benci ini gitu. Jadi aku mau pada bapak menginginkan yang sukaannya ikan stres, ikan suka tuh harus disampingkan. Jangan ikan lihat, jangan ikan lihat, jangan ikan sentuh, jangan takutnya karena itu jadian jadi sesuatu yang misi jadi pas ikan lihat ini trauma kayak ikan misalnya loh ikan lagi gambar ini suka terus dapat kabar loh ikan kaderlus mata ini guys. Nah, ya loh gitu. Kita pas di depan kantor kan lagi gambar gambar ini nah pasti kan ya pasti kami di hari selanjutnya gambar kami masih ada pasti kami gambar ini ikan teringat momen dapat pesan tadi. Nah itu pokoknya kalau misalnya ikan dapat kejadian yang itu kalau gitu kita cepat hentikan itu sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus pressure soalnya itu jadi aset itu karena pas kan sudah tua kan pas tua kan berapa ya kan teman kada ada hobi kita dapat jadi ya kalau kada hobi apa lagi lamun aku pernah ditakon di dosen pula jadi ya kan dosen orang yang kada bisa hobi itu beranu itu sangat berbahaya kan saya ada Tuhan karena apakah kita presiden itu apa presiden kan mau pakai tangga betul lah iya ya apa itu yang paling bahaya tadi aja absensi yang pas masa aku itu pas tadi bagaimana kita tadi ini ya jadi kayak nah itu malah jadi gue cepat kadang anu aja itu jadi salah satu motivasi kalian aja lah nah itu jadikan motivasi jadikan anu juga jadikan tadi penyembuh penyembuh stres kalian jangan jadi sesuatu yang malah trauma nanti itu nah gitu jawaban ada lagi yang bertakun oh iya ini ya pak jadi kan mau nanya jadi ulun tuh harus tahu nih hobi apa kada tapi ulun tuh dari SD jadi menggambar SMP jadi masih poster-poster kaligrafi gitu sampai SMA tapi ada yang hobi kayak misalnya gabut-gabut misalnya gambar kada misalnya ada tugas gitu nah kak tapi ulun semangat tugas tuh bujur-bujur banar kayak itu nah sampai SMA tuh nah tapi misal ada tugas aja atau suatu keharusan misalnya dosen di kelas apa jangan misal kayak dosen pajangan di kelas kah, milas kelas kah, mencat kelas kah, kayak itu nah kak. Momen-momen tertentu. Ya lah, sampai nih masuk kuliah jurusannya lain yang itu otomatis kan tapi ada lagi nih tugas yang kayak itu kayak gambar teknik juga paling ada yang serta itu kalau kenapa ya? Nah, kondisi apa tuh? Dikasih tanggung jawab lain emang lagi semangat kan yo apa selain misalnya selain dengan semangat lah kalau sama semangatnya kayak temen tadi tergantung misalnya ketujuh semangat kan jadi ketujuh aja menggambar sih cuma lain hobi ada tahu misalnya ada tugas kayak gini jadi ada tugas ini aku sudah menjelaskan soalnya aku sudah mengalami apa pengalaman di kota dapat dengar dari kawan kita pernah melakukan itu ya biasanya tuh itu jangan itu rasa paling ikannya aja kita gitu atau ada faktor lain dari mulai semangat gitu nah bisa mood bisa tadi pengalaman gitu nah kayak sesuatu ini kan bisa dia tadi kamu bisa orang suka kalau bisa itu ada lagi tapi misalnya kayak kuliah kan ini lulus banget sudah nih lulus SMA ada lagi ini menggambar-gambar sampai ada matkul gambar nah lu banget banget pulang kayak menunggu-nunggu banner tuh nah gambar misalnya pada dapat gambar kita mau belajar gambar apa gambar orang dah belum orang motivasi diri kok tidak ulun tuh tipe yang kada bisa
Kalau ini nih hitungannya imajinasi. Kalau kalau kak ibarat disuruh menggambar kayak menuruti kayak itu kan kak Wak. Tapi misalnya mengimajinasi seorang kan bisa. Jadi ulun tuh kayak misalnya SMP biar anu game kayak misalnya kelas meeting itu ada lomba-lomba poster ulun empat tapi ulun tuh kayak harus ada yang di iya iya makanya yang ulun gambar tuh kayak poster kaligrafi yang sudah pasti gitu nah Kak. Wajah orang kah nah itu sudah pasti loh kak nah ulun lebih ke yang kayak itu kak makanya ulun tuh kalau juga yang kayak gabut-gabut menggambar nah ulun kata tahu seksi lalu cantik lah malah sesuatu pas gabut ada itu nggak ada kalau pas kosong hiburan gitu nah cuman kan terrealisasikan pengalaman niru adalah pengalaman niru gitu. Yang pertanyaan kan tadi intinya tadi lah kondisi mungkin ada sesuatu yang kan tadi yang melahirkan kita ada kondisi tertentu atau tadi kita masih di masih saat awal belajar gitu kan ada belajar ada atau itu sebenarnya itu sebenarnya kesulitan cuman yang ada tadi terhalang imajinasi ya lah nah itu mungkin itu kalau maksudnya itu berarti makanya tadi ada faktor lain yang yang itu mindset lo berarti itu jangan terlalu suka terlalu suka tadi lah yang idealis lah realistis lah nah yang berarti itu yang malah pada kita menghambat suka ini tuh lah itu pilihan lah lanjut itu sesuatu yang harus kita suka itu pilihan jadi bukan menghambat tapi itu apa yang menahan tadi lebih yang ini jadi lebih senang yang lain jadi dan yang lain dari lain itu mungkin lah mungkin dari sifat yang tadi tuh kita mendasar pada dekat begini ada dekat yang lain lagi gitu. Nah, tapi mungkin ada di seninya ada cuman mungkin bukan yang kita tadi yang harus imajinasi kepada sesuatu yang pasti yang nakal di sana tadi yang ada itu sebenarnya ada yang berjalan gitu jadi ulang anak betakun cara menguangkan karya. Sedang mengalami itu soalnya sedang menjalani itu juga alhamdulillah masih terrelasi itu walaupun masih sedikit tapi ini pesanku pertama lah ada sesuatu ada hobi yang ada mistisem jadikan karir tapi kalau itu hendak jadikan karir sebagai karir kalau biasa itu aja tahu di mana ikan harus berhenti di mana ikan harus terus soalnya ada ini berhubungan sama kayak itu menjadi pelawasan gambar ini misalnya aku gambar lah pelawasan sering gambar karena duit gambar jadi kayak mesin pencetak jadi hobi kan tuh jadi kayak mesin pencetak kita aja selain itu enggak jadi kada ingat itu motivasi kami dari awal tuh apa saya apa nah biasanya terlena karena duit kita jadi kada ingat lagi yang namanya nah tampaknya jadi itu kan kayak
biasanya ya tadinya kada ingat tujuan apa apa pas pertama kali tahu keajaiban kuas atau kanvas dari awal tuh ini pas sudah karena duitnya kada ingat lagi kan, jadi kayak bunga-bunga dalam kan itu kada lagi adanya bunga-bunga duit. Gila. Istilah duit tuh membutakan mata tuh bisa loh asli loh, aman dalam dunia sendiri asli. Nih, soal misalnya aku nih lah, ini karena kebanyakan order malah sombong malah pamer ya adalah ini aku ceritakan pengalaman jujur lah, karena kebanyakan pesanan loh aku jadi kada ada waktu dan anu menggambar karena punya aku sendiri, aku menggambar punya orang aja, jadi kayak aku nih yang biasanya nih menggambar karena bunga-bunga tadi, bunga-bunga dalam hati kayak udah lagi karena terlalu lama gambar punya orang dulu gitu, jadi kayak aduh kadang aku jadi terasuk ya selama di kejenuhan gitu, jenuh terus akhirnya aku istirahatkan dulu, akhirnya tadi deadline-deadline-nya pada anu semua, nah setelah semuanya akhirnya nanti itu jadi kayak kenapa ada terhandle lagi gara-gara tadi persis tadi masalah ya persis tadi. Oh, itu pesanku lah. Nah yang pertama tadi kayak saya menjawab pertanyaan tadi ya, eh kayak apa menguangkan tadi lah menguangkan karya. Nah kalau aku tuh cari dulu ini masalah lah berarti kewirausahaan lah, belajar kewirausahaan. Cari pertama belajar apa, lihat di pasar. Pasar ikan tuh hendak yang orang yang kayak apa dan di mana yang kayak apa tuh orang yang usia berapa atau kecenderungan siapa, ketertarikannya apa. Nanti itu misalnya kan desain loh. Itu pengalaman itu desain apa? Kalau misalnya desain baju lah, iyalah. Biasanya kan kaos loh. Itu aja kaos. Oh. Bisa ya komisen kayak mah tukang edit video atau tukang edit poster tadi. Poster bisa. Itu di percetakan sering. Tukang edit poster. Ya. Ikan ya tadi pertama kan nyari pasar dulu, itu ada targetnya siapa. Kalau desain poster tuh biasanya targetnya orang-orang yang kalau ini aku bagi dulu lah. Kalau aku lah maaf lah aku nih rasis pada jiwa nasionalis. Jadi pas aku bagi orang Indonesia dan orang luar. Ini klienku orang Indonesia dan orang Indonesia adalah orang-orang yang kalau misalnya ini datang kepada aku harus punya jiwa toleransi tinggi dan bersabar paling tinggi di sini Indonesia. Nah kalau orang luar, aku sangat bergembira kenapa duitnya banyak, orangnya beratan gitu, kita ngasih gede pulang. Kayak aduh aku pengen pindah aja ke luar gitu. Iya berisikonya tinggi. Nah itu aku bagi dulu. Nah kalau orang Indonesia itu biasanya tuh pasarnya tuh dibagi lagi, itu hendak siapa dulu, hendak kawan, kita hendak ke kawan-kawan aja atau ke tadi orang awam. Salah dibagi lagi orang-orang yang kawan atau orang yang paham sendiri sendiri yang kira-kira masih bisa mengapresiasi kira-kira itu. Kedua orang awam yang mungkin ini cuma tahu aku pesan ini jadinya ini, terus ya, yang suka ngomel, yang sering protes tidak ada hubungannya sama desanya apa gitu misalnya itu orang awam yang anggap aja ya tahunya cuma bayar gitu dan sering nawar gitu lah. Walaupun tidak ada kemungkinan kecil kalau orang yang mengapresiasi tadi tidak pernah nawar tuh biasanya adanya kurang nawar ada, bahkan kadang bayar gitu karena kita teman gitu nah biasanya kayak itu soalnya aku pernah kayak gitu ini nanti itu terus nah itu kalau orang Indonesia lah. Nah amun orang luar ya itu lihat dulu platform. Tadi masalah lah pertama tadi yang orang cari pasarnya dulu lah, targetnya orang-orang siapa tadi lah, yang dua macam tadi lah Indonesia terus kedua platform atau apa media
ikam cara menyampaikan jualan ikam tuh ikam harus putus akan ikam ya ngomong anu lah sebar-sebar via kawan aja kah atau aku padahal kawan ikam lah aku ini nambah kali ini lah pesan lah itu pertama atau kedua media online sebarkan ke IG atau Facebook dan segala macam media sosial pribadi. Ketiga atau kayak ya anu platform khusus kayak kalau desa ini lah di Indonesia ini anu belum ada yang masalah khusus anu itu belum ada. Kalaupun ada tuh ini masih masih berkembang belum anu kalau dia anu di bisa pakai anu Facebook pakai grup Facebook tuh di anu di share di ada lagi hanya marketplace. Aku lihat ada tuh banyak marketplace anu desa di itu yang Indonesia banyak juga. Tapi ya itu sabar-sabar teman kayak Indonesia juga. Kalau di luar ya tadi kalau di luar itu platformnya banyak. Ada Fiverr, Station, DeviantArt. Nah, itu kan anu itu kan nyamannya tuh kan tinggal anu aja upload karya kan itu kasih harga. Kalau digital nyaman lagi kan tinggal kirim pas. Mau aku nih manual juga ada. Aku harus ngirim gambarnya juga ke sana. Tapi aku masih pakai pasung tadi, pasung digital itu masih pakai. Cuman bedanya ngirim gambar gitu. Putusakan yang mana? Putusakan itu hendak menjual kemana? Kalau bisa sih, kalau semua partner yang kunjungi boleh lebih malah lebih banyak mungkin lebih dapat lebih banyak menggait tadi. Tapi kalau bisa sih aku satu aja dulu. Soalnya aku dulu gitu awal mencoba sebanyak beratku ada si portofolio itu. Aku mau lah aku banyak benar jadinya. Tapi asik yang kadang tuh kalau awal-awal biasanya ngalih menjadi ada aku tegas satu di apa itu dan saya di situ aku tanya tegas lagi di situ terusnya ke situ yang lainnya malah jadi kayak ada tuh tapi ada tuh sini ada biar ada itu orang cuma nanti aja aku di harga gitu aja setelahnya berapa gitu ya kan masalahnya kalau pelakon itu kan lainnya kalau itu tegas satu tapi langsung aja selanjutnya terus gitu kayak sistem apa sih kayak misalnya kita berjualan di Shopee lah kan sudah dapat pelanggan satu yang beli satu nah seterusnya kan ambil lagi gitu itu kayaknya ada algoritmanya gitu jadi tadi misalnya aku tadi langsung tadi yang lain ada tuh aslinya ke pending ke pause portofolio itu pause gitu akhirnya aku fokus ke situ aja karena aku fokus ke situ aku jadi banyak mengumpulkan rating di situ jadi itu jadi website pertama aku pas aku menunjukkan portofolio itu gitu. Nah, Bonikam kan misalnya desain tuh ya tadi kalau di Indonesia ini lah pertama sarankan di Facebook Marketplace saja pertama tadi Facebook Marketplace itu bisa luar bisa internasional bisa di Indonesia juga tapi resikonya adalah tadi ya karena online pada online dan digital biasanya peluang ditipu itu lebih besar karena Facebook kan cuma kalau Facebook kan cuma tahu kita cuma share orang lah masalah kan masalah pembayaran ini tinggal kita lagi bang kalau misalnya pakai aplikasi khusus atau platform khusus itu ada penjaminnya tadi kayak duitnya bisa dikembalikan kalau dikembalikan kalau duitnya bukan ada orang ketiganya di situ yang duitnya tuh ditaruh di tengah dulu karena misalnya di cancel karena dibeli dengan gitu itu jadi kan tergantung jaminan dulu tapi kalau di pakai platform tadi itu lebih lawas cari dapat orangnya tapi kalau sekali kan dapat kayak aku tadi dapat satu selanjutnya terus soalnya di situ sudah ada ratingnya kan misalnya klien satu klien pertama ratingnya 5 lanjut lagi karena lihat ratingnya tadi orang sudah pernah rating kita loh lanjut kalau Facebook ada enggak ya rasanya kan ada gitu biarpun ada kan fiturnya kalau tapi terlihat gitu jadi kan terlanjur terkait sama lagi sama kayak Instagram tadi ya sama loh kayak ada penjaminnya gini tapi tergantung income lagi tapi bisa juga kayak ikan menyatukan jadi kayak ikan portofolionya yang lebih mudah digapai orang bisa di media sosial tapi ikan katakan link di platform tadi misalnya hendak pesan komisi klik link ini gitu itu bisa
platform yang dia maksudkan itu apa namanya? Fiverr coba, Fiverr itu paling anu deh, yang warna hijau es atau tunggu, ini desain apa dulu? Desain grafis lah. Ini kalau anu Fiverr aja. Atau desain desain atau lebih ke foto, tapi sekarang ada fitur commission tapi nggak anu kami di situ orang-orang mau apa-apa. Tapi kalau bisa sih Fiverr aja, coba ya beli masuk. Kalau orang jujur di situ itu lebih gede itu malah. Aku di platform lain. Padahal Fiverr paling terbesar di anu di dunia. Anu sorry sorry gitu. Ada lagi kah? Ada lagi? Kenapa sih? Kenapa kata kali ini? Mau ada yang mentakan lagi lah? Sekali. Aku yang panas dalam rumah. Ada yang mentakan lagi lah? Ya mungkin yang di room apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa chat di kolom komentar. Sambil mengingat bahwa ada pengen sama. Aku 2 kali loh diundang Sagan Bintang itu kira pertama kukira tuh pertama apa aku kira tuh Sagan ngajarin gambar pertama tuh sekarang yang kedua nih pertama aku kira nggak dia suruh ngajarin gambar terus pas lihat judulnya Bintang Seni Alfa jadi adalah aku lebih ketujuan ngajarin gambar ya coba lain aku lain ada introvert soalnya lain yang suka nggak suka ngomong juga aja. Iya habis ada lah katanya semester berapa bukan kalimat semat lagi lah asal konsisten aja guys nggak perlu nilai tinggi sama sama aja kena tulis yang penting itu kan yang dicari ya tadi itu kayak apa soft skill kita apa gitu portofolio kita apa itu yang dicari kita tuh pada sampingan aja. Iya, mau hendak berjual pakai platform internasional aja kan. Jadi kamu bikin PayPal, apa cara anu tadi mentransfer duitnya ke gitu. Mentransfer tadi ya. Terus kalau kita tuh ini banyak aplikasinya. Ini tergantung orangnya jadi biasa di mana.
Ya, sekali lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan Kayang di room atau cukup aja? Makanya kada kedengaran, makanya buahnya kada. Kiranya kada harus ngomong-ngomong tadi soalnya kan jelas. Soalnya pikirnya kemana-mana soalnya. Apa ya? Hendak hendak memesan juga sebelum supaya tadi pertama ya tadi ada eh maksudnya sama kayak tadi pertanyaan Joni tadi pengalaman Joni yang kayak jenuh tadi ya anu lah jangan sampai jenuh karena gambar jangan kalau jenuh istirahat dari tidur atau pinggirkan dulu sampai tenang jangan sampai ini apa kesedihan itu jadi sesuatu yang memicu jangan sampai bahaya jangan apa yang kamu sukai sama jangan sampai sesuatu yang memicu karena di satu yang ada terus ya tetap semangat belajar tapi saya terus gemar terus terus kayak misalnya itu karena bisa karena jadi yang tadi peluang bisnis kan tadi saya itu karena banyak sekali jadi kota kan ya tinggal upload misalnya kan tinggal upload kok siapa yang tertarik terus selama berkarya juga anu banyak sih referensinya tuh jangan terlalu aneh apa jangan takut ketinggian ini gue kan kebanyakan anu nih kayak aduh ini mana bisa aku itu pada mungkin aku bisa itu jangan begitu pada sesuatu yang pada mungkin so, asalkan tetap anak berusaha saja jangan takut mimpi ketinggian biarpun jatuh kan masih bisa anak bisa manjat lagi oh, iya iya sakit tapi kan itu kan proses itu salah satu dari proses mana ada kita hidup ini ada yang sakit nah itu jadi jangan takut berekspektasi tinggi kayak misalnya kita melihat di Pinterest ini bagus bener desainnya lah bisa ada yang seperti itu ya pokoknya terus aja coba jangan minder itu kuncinya jangan minder pasti kan karena ada sesuatu yang akan dapatkan yang tadi sesuatu yang akan datang kalau itu menghilangkan mindset tadi itu jadi eh, anu apa sambingakan sambingakan omongan-omongan orang yang tidak mengenakan tadi omongannya kayak yang sama tadi yang menahan tadi itu anggap aja netizen itu nah cuma bisa ngomong nggak tahu nggak pernah ngasih solusi itu siapa juga yang di sini ini jam-jaman ini jam-jam orang
soalnya tuh lebih jadi namanya kan bayar kita kalau bisa orang pasti hendak tahu loh kapan selesainya biasanya gitu kalau masalah yang kerjasama tuh tadi sama kayak tadi punya misalnya antar perusahaan atau apa gitu ya itu tuh harus ada deadline-nya kayak misalnya jangka waktunya Senin bisa ya jadi ini jadi gini. Itu ada muka apa kak? Hah? Iya itu ya itu ya tanggung jawab jadi ada sesuatu yang harus kita selesaikan juga ya profesionalitas ya bujur jalan nggak jelas ya bukan masalah jalan sih kadang tuh ada kondisi bisa di kondisi di mana tanggung jawab dan mood tuh berjalan selama kadang walaupun kecil kemungkinannya ya tapi kadang aku ada kayak itu karena aku ada motivasi duitnya cepat selesai duitnya cepat cair guys jadi itulah guys kadang tuh kan karena ada motivasi duitnya tadi hati berbunga-bunga moodnya baik jalan lah imajinasi tapi misalnya kamu lagi memang kada kawa ya apa dah ya minta tolong anak maaf Pak ini anu ulun dari tapi kan aku kada pernah sih alasan itu biasanya aku alasannya lain soalnya ada anu kadang tuh orang tuh kada mikir misalnya kita jujur lah karena moodnya kada baik itu klien kita tuh biasanya mikir kada realistis itu jadinya kayak ini apa sih mood-moodan bandar tuh nah itu kan jadinya walaupun baik walaupun lebih bagusnya tuh jujur sih ya tapi kalau bisa ya kadang ada keadaan di mana kita harus bohong ya alasan lain gitu nah iya soalnya masalah ini tadi lah soalnya kita kan nama jual lah karena kedepannya kita orangnya kita jangan diambil jadi kata itu ya aku sering gitu kan tapi kadang misalnya misalnya adalah yang lain gitu lah pak pernah kak saya kasih gambar ini arsitektur dia di Jogja dikasih gambaran sebenarnya datanya sih hanya tuh hari Sabtu ya itu sudah kerjaannya lah setengah-setengah ya apalagi sambil udah sambil ngerjakan yang lain juga itu kayaknya pas sebelum hari Sabtu itu ini memajukan deadline secara tiba-tiba jadi satu hari maka deadline tuh kan kadang-kadang sesuai dari awal lah berubah kan kita sudah dari awal aja loh itu jadi kerjakan juga sampai Sabtu akhirnya sudah dikirim juga kan sudah apa nih tanya ya kan masalah uangnya bisa kali sampai ini ya kadang kita kadang nomornya dua kawan dah itu kawan dah itu soalnya kenalnya kan oh nah ya tapi kalau kadang yang lain kan ada juga tapi nggak ada soalnya perjanjian kan tanggal itu kalau soalnya semena-mena kan yang memajukannya soalnya kan yang lain-lain juga kan mungkin kamu mengundurkan jualan kawan kan pas kawan udah mengandalkan tuh nah iya nah ini oh iya iya tuh aku pernah juga dapat pengalaman serupa itu Wak. Iya nih sudah dari awal kepadahi Kak kalau bisa segera kirim referensi supaya nyaman dijauhi soalnya yang berpada lo ini harus bulan ini harus selesai ini takutnya kan ada sempat malah sebulan lagi nggak muncul kirim referensi ya langsung dapat deadline lah padahal sudah kepadahi gitu akhirnya mau aku mengikuti dia gitu nah ya namanya dia cuman gitu ya bukan saya cuman kalau yang masalah profesionalitas kita sudah profesionalitas lah itu dari kita sudah itu lain aja lagi kadang emang iya kita
namanya juga kita menjual jasa lah, pasti ketemu orang banyak, orangnya pasti sifatnya beda-beda, kita harus bersiap diri dengan klien-klien yang seperti itu, dengan sifat yang bervariasi ya, dan kita harus apa pintar-pintar menyiasati atau apa bersiap-siap sama kondisi-kondisi yang tadi, yang tidak kadang tiba-tiba gak langsung ya tadi profesionalitas. Kita harus lah kayak pelajarannya, kita harus mempertahankan profesional ya, tapi masalah mepet mepet dalam hal ini ya pada upaya kita gawe, tapi ya mungkin tidak semaksimal terus kan pas kita berikan ke dia bertakun kenapa sih ya pada ya dia sejujurnya karena deadline terus kita angkit lagi yang tadi awal-awal ya lo ini gitu. Nah itu ya kita jujur aja, kalau bisa sih jangan mau kalah sama kalian tadi aja, pokoknya jangan gitu lah, kalau kelas aja, soalnya orang-orang itu tuh perlu diedukasi juga itu. Nah titik-titik tadi, titik-titik kadang menyebar, tadi ketemu edukasinya kadang menyebar, kadang merata, iya edukasi tentang seninya kadang menyebar. Nah itu kita dengan kita ketemu orang di saya, kalau bisa kita sambil juga menyebarkan edukasi mereka dengan apa ya itu nah itu tanya kayak apa, terus kayak tambahnya kayak apa, nah gitu itu sambil jadi pada orang-orang gitu. Pokoknya intinya jangan kalau kita sudah merasa benar dalam artian sudah profesionalitas dan lain-lain itu lah, kita jangan mau kalah. Nah soalnya ini perlu soalnya berhubungan sama perkembangan masyarakat. Karena takutnya kan misalnya kita nih ngalah aja lah, karena orang lain itu kan bisanya pesan yang lain mencelakakannya orang lain lagi itu mana memutuskan rantai kebodohan. jangan dibicarakan aja gitu. Gila, munnya diinget ini ada ya aku ketemu pengalaman yang kau ceritakan. Ini aku kadang ingat lagi. Apalagi pengalaman misalnya kalau bukan mau dibetakan kan bisa ya, jangan ingat pengalaman lagi ya. Kamu ada betakun lah. Kalau pengalaman lagi aku nih kada tahu, kada ingat. Kalau kada dipancing gitu. Perlu pancingan ternyata. Pialanya kuning dan apa nih piala apa yang kuning? Kesini oh apa jodoh ingatnya kesini banyak sih kita semuanya tadi kesini mantap banget lah berarti udah online lah ya, tapi online tetap berprestasi mantap berarti lah. Kalau biasanya kan online nya banyak lah tapi bisa juga karena online kok peserta lain jadi pada semangat loh, kebetulan bonwil semangat rezekinya. Nah itu kesempatan dalam kesempitan deh, itu melihat keadaan kalau itu lagi berkompetisi, ini kondisi apa kok misalnya tadi yang kayak karena ini lagi kondisi pandemi semuanya serba online nih, kita pikirkan ini misalnya orang-orang nih pada produktif pada imajinasinya kurang nggak tahu pada produktif, kita harus fokus ke sini gitu. Nah maksimalkan di sini karena peluangnya di sini gitu. Keselamatan kita udah ya itu aku kalau kada dipancing aku perlu dipancing ini soalnya sudah habis yang ada di pikiran yang ada di ingatanku, sisanya perlu dipancing supaya ingat. Oh iya ini pang ikan kebayi ini plaster pakai plaster ketat kadang di lukisan selanjutnya
yang ini silakan aja di pasar ini kita opennya di pasar dulu pakai pasar kertas hanya ditempel ini jadi karena di sampingnya kalau dicat kayaknya kan lebih bagus lah kayak dicatnya 1.000 kalau itu kan sampingnya gitu kelihatan styrofoam ya coba lihat channel dulu kayaknya bagus kan jadi full cover kelihatan kayak kan pas asli jadinya atau kamu ini duplexnya apa tambah duplex aja sih tapi lawan yang aja iya lebih asik lebih cepat kita di pasar aja pas cepat tadi cepat kalau bisa kan ngotong dulu plaster kertasnya untuk bisa apa aja rajin aku malah pakai tuh kan duplexnya tuh sampingnya aku pasang kertas supaya kada kelihatan tekstur duplex. Oke. Eh, jadi ini karena pertanyaannya juga sudah, karena yang bertanya juga sudah tidak ada, jadi untuk menutup acara kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih kepada Kak Ria telah meluangkan waktu serta memberi materi tentang sketsa hari ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan kalian yang ada di sini dan juga yang ada di room telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan bisa bertemu di bincang seni selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Maka dengan ini kegiatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.